larangan baik yang bentuknya haram atau yang makruh itu ada di setiap bulan, di sepanjang tahun. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, apa yang dilarang oleh Allah tetap dilarang. Yang bentuknya perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ada di semua bulan. Tapi di 4 bulan ini larangan itu lebih dikuatkan. Sebaliknya, perintah untuk melakukan kebaikan, amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu juga ada di setiap bulan, di sepanjang tahun. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh di 4 bulan ini, menurut banyak para ulama, dia mendapatkan pahala yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, dan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأنت سيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Khanwidin akhwatillah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah, mari saya iringi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar retorika dalam berbicara, bukan hanya pemanis bibir saja, tidak hanya pantes sewa ngomong aja bersyukur, tapi hendaknya syukur ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam, sepenuh kesadaran bahwa kita masih hidup hari ini karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup karena dihidupkan, kita bisa makan minum karena dikasih makan, kita bisa bernafas karena diizinkan. Kita punya segala sesuatu adalah milik Allah. Keluarga kita milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah, anak-anak milik Allah, orang tua milik Allah, rumah milik Allah, kendaraan milik Allah. Bahkan diri kita ini adalah milik Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah mengambil apa yang menjadi miliknya sesuai dengan kehendaknya. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, ini masih di bulan Rajab. Tanggal berapa? Halo? Hadir di sini, Bu? 20? 22? 24? 20 pas? Oh pas, ya. Enggak susuk ya. Tanggal 20 Rajab.
Sekitar 40 hari lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram, ia termasuk salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Saudaraku, mengenai 4 bulan yang dimaksud disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 lagi Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal dan Sa'ban. Nah, apa maksud bulan haram? Kita menerjemahkannya bulan suci. Tapi bulan suci itu bukan berarti semua orang terus otomatis jadi suci. Juga bukan bulan yang dianjurkan untuk banyak bersuci. Oh, ini bulan suci, mari kita perbanyak wudu. Wudu kapan saja hukumnya sunnah. Tidak terkait dengan bulan-bulan tertentu. Dalam kondisi tertentu bahkan wajib ketika akan menunaikan sholat. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram karena 2 hal. 1, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Sejak Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan sejak beliau belum dilahirkan, orang Arab jahiliyah sudah meyakini bulan haram ini. Nah, dari mana mereka mendapatkan? Nah, dari sisa-sisa millah Ibrahim yang masih ada, masih terjaga menjadi adat istiadat sampai hari itu. Maka di 4 bulan ini mereka yang biasa perang, senang perang itu menghentikan acara perang, jadi gencatan senjata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena kemuliaan bulan itu. Demikian pula sebaliknya, saat itu adalah waktu yang baik untuk melakukan amal saleh.
Zatul Masir, tafsir surat At-Taubah ayat 36. Jadi yang diyakini, yang dipegangi oleh orang-orang Arab jahiliyah itu tetap dilanjutkan dengan turunnya syariat Islam, dengan diangkatnya Nabi dan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ini kekhususan bagi kaum muslimin ya, karena orang kafir tidak meyakini ini, orang Arab jahiliyah juga tidak meyakini ini. Pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram apapun bentuknya itu lebih ditekankan. Ibu bapak, larangan baik yang bentuknya haram atau yang makruh itu ada di setiap bulan, di sepanjang tahun. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, apa yang dilarang oleh Allah tetap dilarang. Yang bentuknya perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ada di semua bulan. Tapi di 4 bulan ini larangan itu lebih dikuatkan. Sebaliknya, perintah untuk melakukan kebaikan, amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu juga ada di setiap bulan, di sepanjang tahun. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh di 4 bulan ini, menurut banyak para ulama, dia mendapatkan pahala yang lebih. Mencuri itu haram dilakukan di bulan Januari, di bulan Februari juga dilarang. Ini hitungan tahun Masehi. Di bulan Sya'ban juga dilarang. Di bulan Rabiul Awal juga dilarang. Tapi kalau dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya lebih besar. Berbohong itu dilakukan di bulan, ya selain bulan Muharram itu dilarang. Di bulan apa saja dilarang. Tapi ketika dilakukan di bulan Muharram, bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, maka tekanannya lebih dikuatkan. Begitu pula sebaliknya, bersedekah di bulan apapun berpahala. Ketika dilakukan di salah satu di antara 4 bulan ini, maka pahalanya lebih ditekankan, lebih ditambahkan. Allah punya bulan-bulan yang dimuliakan. Allah punya tempat-tempat yang dimuliakan. Ada waktu yang dimuliakan, sehari semalam, waktu istimewa sepertiga malam yang terakhir. Dalam tiap pekan ada hari Jumat, ayyamul, hari pemimpin hari-hari, hari raya pekanan itu hari Jumat. Bulan-bulan ada yang dimuliakan. Ramadan dikhususkan dengan dalil tertentu, dan 4 bulan yang ini dikhususkan dengan dalil yang ini. Maka siapa yang melakukan amal soleh di waktu-waktu istimewa, dia mendapatkan pahala istimewa. Siapa yang melakukan amal soleh di tempat-tempat istimewa, dia mendapatkan pahala, balasan, catatan yang istimewa. Maka salat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali lebih baik dibanding salat di Masjid Al-Iman. Masjid apa ini? Oh, At-Taubah berarti ya, Masjid At-Taubah. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lebih baik dibanding Masjid Baitur Rahman. Salat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lebih baik, atau pahalanya 100.000 kali lebih banyak dibanding sholat di MAJT. Perbandingannya kok nyebut nama masjid, itu sampel saja, ya.
Selain 3 yang saya sebutkan itu, maka semuanya sama. Semuanya sama. Mau Masjid Kauman, Baitur Rahman, MAJT, nah, termasuk sini itu nilainya sama. Pokoknya ke sini, sholat di sini berjamaah 27 derajat. MAJT itu sama, 27 derajat. Walaupun mangkatnya adoh itu tetap 27 derajat. Nanti akan dapat tambahan dengan jumlah langkah yang dia peroleh. Tapi tidak berlaku untuk orang yang berputar-putar. Nah, karena rumahnya di situ, saya biar agak jauh putar-putar ke sana ya, masuk ke sini telat, ya, ini keliru ya. Alasannya biar karena satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah dihitung pahala ya. Nah, maka saya jalan-jalan dulu. Nah, jalan-jalan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau niatnya itu nih kekeliruan ya. Jalan di tempat juga tidak apa-apa ya. Tapi hitungannya saya tidak tahu ya. Ya sesuai rezekinya, yang dekat dia bersyukur karena dekatnya, kemudian dengar suara adzan lebih jelas. Kalau telinganya sehat, ya. Kalau kurang sehat, ya, berdampingan dengan masjid pun komat urung mangkat, ya. Itu agak kurang sehat. Yang jauh mendapat kebaikan karena jauhnya dengan banyaknya langkah yang ia tempuh. Nah, sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lebih baik. Ini pahala. Ini pahala, bukan pengganti. Sehingga tidak boleh ada yang salah paham atau sengaja menyalahpahami. Ada bapak pulang umroh, sana 10 hari, nyampe di rumah orang-orang pada Jumatan, dia malah ngerokok di teras rumah. Monggo Pak, Jumatan. Oh iya, kono berarti. Oh, ketika orang-orang pada pulang masih nongkrong di situ, berarti. Ada yang mampir, berarti. Lho kok mboten Jumatan? Wah, kowe mesti urung ngerti berita penting kok, berarti. Menapa niki? Aku ki wingi bar umroh. Lha nggih kula pun ngertos, berarti. Lah kok terus mboten Jumatan? Lho kowe ki urung ngerti to, berarti. Salat ing Masjidil Haram iki 100.000 kali. Nah, aku wingi pas Jumatan yang kono sepisan berarti ya. Berarti nak tak hitung-hitung kuwi ngantek mati kuwi aku jek turah berarti ya. Nah, aku ora Jumatan ngantek mati kuwi jek turah berarti. Turah pirang-pirang tak kayak kowe barang iso berarti ya. Nah, ini keliru, ya, salah paham. Tapi ini enggak ada orang begitu ya. Ini hanya sampel saja berarti ya. Sedekah di sini berpahala, sedekah di Masjidil Haram ya, pahalanya 100.000 kali. Itu bukan hanya sholat, baca Quran juga sama, menolong orang juga sama. Pahalanya dilipat gandakan ribuan kali, puluhan ribu kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nyopet di luar itu dosa. Nyopet di Masjidil Haram sambil tawaf, nah itu dosanya lebih ditambahkan. Kenapa? Karena ada unsur pelecehan. Sama juga di sini. Ada orang selingkuh, janjian di pos kamling karena miskin, ya. Nah, selingkuh itu janjiannya di pos kamling, terus nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol, pegang-pegang tangan, itu berdosa, ya. Tapi kalau ada orang selingkuh di masjid ini, nah itu dosanya lebih besar. Kenapa? Ada unsur bahasa sekarang penodaan agama. Nah, saya pernah lihat soalnya, tapi mudah-mudahan salah tadi ya. Saya pernah mampir ke sebuah masjid menjelang zuhur, mampir. Kemudian saya wudhu, saya pas lewat gitu ada bapak ibu duduk-duduk bersandar di tiang, karena masjidnya besar. Yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana. Tiangnya besar, ya. Tapi kok, mohon maaf ya, saya sengaja atau tidak waktu saya lupa. Saya lihat pegang-pegangan tangan, ya. Kalau ini suami istri, kan umurnya sudah mungkin 10-15 tahun di atas saya. Kalau suami istri sudah lebih 10 tahun lebih tua dari saya, ketoke nek ning masjid kok cekel-cekelan tangan itu agak jarang, ya. Biasanya yang kayak begini ini pengantin baru, kan? Nah, pengantin baru atau maaf ya selingkuhan.
Tapi kok selingkuhnya di masjid? Ya wallahu a'lam, mungkin barusan menikah lah ya, itu husnudzannya begitu. Saya wudhu, nah, saya lewat lagi, saya masuk lagi. Lihat, mau tanya enggak. Terus adzan terdengar. Nah begitu adzan, Allahu Akbar. Toto, bukan toto sholat, toto ke motor, nganggo jaket, pakai helm. Loh, mau kemana nih orang? Dari tadi sudah istirahat di masjid. Giliran adzan malah lungo ya tadi. Kalau ini nyata, nah, ini nyata karena saya lihat tadi. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni bapak ibu ini. Saya tidak kenal tadi ya. Tapi memang pergi tadi ya. Begitu adzan itu pergi tadi ya. Nah kalau itu benar maka dosanya lebih besar. Nah, jadi kalau terima kasih. Kalau terpaksa berbuat dosa itu jangan di masjid. Nah, terpaksa tadi ya. Nyolong kenceleng anak SD ya. Ngambil ada kota infak di sana itu, nah itu anak SD dicuri, itu berdosa. Tapi masuk ke masjid nyuri kota infak isinya ya, itu lebih berdosa. Dan ini ada CCTV-nya ya. Ada orang ikut sholat, begitu sujud dia langsung berdiri melompati orang, ambil tas pergi. Itu dosanya lebih besar karena ada unsur pelecehan. Nah begitu pula dengan bulan haram, bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada saat itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan amal soleh, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Bahkan Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri dan Abu Ishaq As-Sa'ibi melakukan puasa pada seluruh bulan haram, bukan hanya bulan Rajab atau salah satu dari bulan haram saja, tapi pada 4 bulan ini. Tapi tidak full 1 bulan. Walaupun ada juga yang puasa sebulan penuh. Imam Hambali memakruhkan berpuasa pada bulan Rajab saja. Maksudnya kalau ada orang mengkhususkan saya mau puasa bulan haram tapi yang Rajab saja, ya. Yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram saya enggak, ya. Saya enggak mau. Nah, yang kayak begitu menurut Imam Hambali hukumnya makruh. Ya. Namun sekali lagi jika dianjurkan bukan berarti mengkhususkan puasa atau amalan lainnya di hari-hari tertentu dari bulan Rajab. Karena mengkhususkan atau menganjurkan seperti ini butuh dalil secara khusus. Sedangkan dalil-dalil yang ada yang menyebutkan puasa Rajab atau puasa yang di bulan haram secara khusus pada tanggal-tanggal tertentu atau dengan hitungan tertentu, itu riwayatnya dhaif atau bahkan palsu. Amal soleh apapun dikerjakan di bulan apapun berpahala. Dikerjakan di bulan ini pahalanya ditambahkan. Apa saja? Sholat wajib, sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, menghafalkannya, memurojaahnya, sedekah, membantu orang, ibu-ibu bekerja di rumah, mentaati perintah suaminya, suami pergi keluar mencari nafkah, berikan nafkah yang halal kepada keluarganya, menolong orang, segala macam kebaikan. Tapi ada satu kebaikan, ada satu amal soleh yang kalau kita kerjakan maka waktu kita demikian panjang mendapatkan pahala. Kalau kita baca Quran biasanya bertahan berapa menit, Bu? 1 jam bertahan tanpa berhenti. Baca Quran 1 jam tanpa berhenti, tidak diselingi lihat WA, tidak diselingi nerima telepon, nggak bisa, sama, 30 menit, bisa bertahan 30 menit tanpa berhenti ya, minum boleh, minum boleh, ya, anggap saja baca Quran
10 menit. Nah, kalau 10 menit bisa ya, baca Quran 10 menit. Ya, berarti 10 menit itu pahala kita. Pahala kita baca Quran 10 menit itu. Salat. Jadi kalau salat bertahan berapa menit? Salat zuhur 4 rakaat. Bisa bertahan berapa menit? Plus zikirnya, Bu. 10 menit sudah melepas mau kenapa belum? Kelihatannya sudah ya berarti ya. Oh ya, ya. Rata-rata 10 menit kita sholat zuhur, kemudian zikir, kemudian sholat ba'diyah 2 rakaat. Ya, anggap saja 10 menit. Berarti 10 menit itu pahala kita. Sedekah, kota infak lewat, truk, ya selesai. Sedekahnya, pahalanya ya begitu masuk itu selesai. Apalagi bantu ada grup orang jualan bakso pakai gerobak naik tanjakan itu, naik mundur lagi, jadi nggak kuat. Kita bantu dorong, kita bantu yang bapak-bapak ya, ibu-ibu kasih apa-apa saja. Ayo Pak, terus Pak, terus. Itu kita bantu dorong. Begitu sudah naik melewati tanjakan selesai. Durasinya segitu itu. Sholat malam bertahan berapa menit? Baca Al-Quran, berzikir bertahan, zikir pagi. Makanya saya zikir pagi itu ya milih yang paling pendek. Karena doa-doa orang betah, ya. Milih yang paling pendek. Riwayat yang kabarnya paling sahih, ya. Paling tidak menurut ya beberapa ustadz. Bukan berarti yang lainnya jelek, enggak. Ya ini karena saya lemah saja, saya makanya milih yang pendek. Ya kira-kira 10 menit selesai, ya. 10 menit selesai. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan dalilnya yang paling utama 100 kali, ya. Ada yang ngambil 100 kali? Yang zikir paginya ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Tapi ada dalil yang lain 10 kali. Ada lagi yang kalau waktunya 1 kali. Saya milih yang tengah-tengah ya, 10. Satu, masa Ustadz Citra, ya isin ya. Tapi mas 100 abot ya, mau acaranya banyak, ya. Paling tidak nenggene tok, ya. Milih yang ini. Jadi zikir pagi 10 menit, ya. Selesai. Tapi ada satu amalan yang durasinya panjang, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Perintahnya hanya 1. Kon ngelih, nah, itu toh menahan diri dari makan minum. Nah, apa yang berarti puasa. Ya. Tapi ini pas tidak puasa saya tadi. Ya, maka coba aja minumnya. Alhamdulillah. Jeruk beneran ini ya. Ketika kita memilih mengambil pilihan untuk berpuasa, maka sejak terbit fajar sampai terbenam matahari 13 atau 14 jam itu durasi catatan pahala kita terhitung selama itu, sepanjang itu. Dan kalau kita mengambilnya, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amal soleh yang lainnya, atau memberi kita kekuatan dan tenaga yang besar agar kita bisa menahan diri dari perbuatan dosa. Maka jarang orang yang puasa nyolong, jarang orang yang berpuasa bohong. Sulit ditemukan ada orang yang sambil dalam kondisi puasa berzina. Puasa korupsi ini juga jarang. Jadi kalau terjadi puasa, terjadi korupsi biasanya itu ya pas malamnya, tanda tangannya engkau bengi tadi ya, atau besok setelah selesai Ramadan. Hanya di bulan puasa ada ibu-ibu yang mengatakan kepada sebelahnya, "Aja nglendang tanggane." Walah napa to? Poso-poso tadi ya. Itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semuanya puasa. Tapi hari ini belum ada yang ngomong begitu. Kenapa? Karena tidak semua puasa, atau hanya beberapa orang saja yang puasa. Seorang laki-laki memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa menundukkan pandangan itu kalau puasa. Kenapa?
sinyal laparnya itu terus mengingatkan dia. Dia sedang lapar, dia sedang haus karena melaksanakan perintah Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepanjang itu pikirannya, hatinya, ruhnya tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang puasa mudah untuk megang Quran. Megangnya mudah. Orang nggak puasa, jangankan baca, megang saja susah. Maka tahu aplikasi di HP yang paling jarang dibuka? Aplikasi Quran. Ya, itu mungkin seneng-seneng tok. Berarti pokoknya aku duwe aplikasi Quran. Bukanya kapan? Wallahu a'lam. Saya nggak pernah buka aplikasi Quran. Karena harus duwe mushaf. Alhamdulillah. Mushafnya di mana? Di rumah. Ya, nggak pernah dibawa. Maka diantara sunnah yang dilakukan oleh para salaf yakni berpuasa. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa hadis yang cukup masyhur, bahkan di awal bulan Rajab kemarin ini masih juga beredar di beberapa grup. Hadis ini dhaif atau bahkan ada yang palsu. Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rajabun ma'uhu asadu baydhan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut. Al-Hafidh menjelaskan hadis ini disebutkan Abul Qasim At-Taimi dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Asbahani dalam kitab Fadlus Siyam, dan Al-Baihaqi dalam Fadhailul Awqat, serta Ibnu Shahin dalam At-Targhib wa Tarhib. Ibnul Jauzi mengatakan dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal. Sanadnya dhaif secara umum, namun tidak sampai dihukumi palsu. Kemudian ada hadis marfu yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa setelah Ramadan selain di bulan Rajab dan Sya'ban. Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baihaqi tentang hadis ini. Ini adalah hadis mungkar disebabkan adanya perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah. Yang keempat, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqasi dan Al-Hafidh Abul Fadl Muhammad bin Nasir mengatakan An-Naqasi adalah pemalsu hadis, pendusta. Ibnul Jauzi, As-Saghani dan As-Suyuti menyebut hadis ini dengan hadis maudhu, palsu. Keutamaan Rajab dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Al-Quran dibanding zikir yang lain. Ibnu Hajar mengatakan perawi dalam sanad hadis ini thiqah selain As-Saqati. Dialah penyakit dan orang yang terkenal sebagai pemalsu hadis. Rajab adalah bulan Allah Al-Asham. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab atas dasar iman dan ihtisab mengharap pahala, maka dia berhak mendapat ridha Allah yang besar. Hadis ini palsu. Ketujuh, barang siapa berpuasa 3 hari bulan Rajab, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari, maka Allah menutup 7 pintu neraka.
Hadis ini palsu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Siapa yang puasa di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan. As-Syaukani mengatakan hadis palsu, mayoritas perawinya majhul, tidak dikenal. Nah, yang ini agak sensitif ya, karena sebagian saudara kita melakukan. Rajab bulan Allah, Sa'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Namun janganlah kalian lupa dengan malam Jumat pertama bulan Rajab, karena malam itu adalah malam yang disebut oleh para malaikat dengan Ar-Raghaib, di mana apabila telah berlalu sepertiga malam, tidak ada satupun malaikat yang berada di semua lapisan langit dan bumi, kecuali mereka berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian Allah melihat kepada mereka dan berfirman, wahai malaikatku, mintalah apa saja yang kalian inginkan. Maka mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keinginan kami adalah agar Engkau mengampuni orang yang suka puasa Rajab. Allah berfirman, hal itu sudah aku lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian sholat antara maghrib sampai isya, yakni pada malam Jumat, 12 rakaat. Hadis ini palsu. Nah, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab, dan As-Syaukani dalam Al-Fawaidul Majmu'ah. Ya, tapi sebagian muslimin melakukan sholat raghaib namanya. Jadi terus bagaimana? Ya biarin saja, biarin saja. Mudah-mudahan kalau salah diampuni oleh Allah. Berarti ya sejelek-jeleknya sholat itu lebih baik daripada berbuat maksiat ya. Karena mereka menyangka atau meyakini hadis ini sahih ya, sehingga dilakukan. Nah terus bagaimana dengan kita meyakini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi bahwa bulan Rajab sebagaimana 3 bulan yang lainnya, dia termasuk salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan. Nah, apa istimewanya? Amal soleh di 4 bulan ini pahalanya ditambahkan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, catatan dosanya juga ditambahkan. Maka perintah untuk melakukan amal soleh itu lebih dikuatkan, larangan untuk mengambil maksiat atau melakukan kemaksiatan juga lebih dikuatkan. Di antara amal soleh yang paling utama adalah berpuasa, karena banyak kebaikan tadi yang saya sebutkan. Nah, puasanya kapan? Kapan saja. Berapa jumlahnya? Semau kita. Ya, semampunya. Puasa apa? Puasa sunnah yang ada di bulan-bulan yang lainnya tetap ada di bulan ini. Maka siapa yang biasa puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan-bulan Hijriah, maka di bulan haram, salah satunya bulan Rajab, ia tetap ada. Yang kalau puasa 3 hari, terlalu sedikit ya, saya 8 hari, ambil Senin dan Kamis, maka di bulan Rajab juga tetap ada. Saya kalau puasa cuma 8 hari sebulan itu terlalu ringan berarti ya. Saya lebih banyak dari itu, 15 hari puasa Daud berarti ya. Maka di bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya juga tetap ada. Maka mau puasa kapan saja boleh. Mau puasa 1 hari boleh, mau puasa 3 hari boleh, mau puasa 10 hari juga boleh. Mau Senin Kamis boleh, Ayyamul Bid boleh. Bahkan Ayyamul Bid itu memang yang paling utama 13, 14 dan 15. Itu yang paling utama. Mau puasa 3 hari itu. Tapi kalau tidak mampu pada hari itu, karena pas hari itu malah pas safar, pas ono acara piknik. Piknik kok poso kan ora penak ya. Kancane do mangan kene tinguk tok ya. Masuk kancane do makan terus kene wadai plastik nanti bawa pulang ya. Kan enggak enak ya. Nah, maka hari itu tidak puasa. Mau diganti puasa tanggal manapun 3 hari boleh.
Misalnya diganti tanggal 27, 28, 29, nah itu boleh. Niatnya apa ya ayamul gitu. Niatnya puasa 3 hari setiap bulan. Mau diganti, diajukan di tanggal 1, 2, 3 juga boleh. Termasuk puasa mutlak, nah itu boleh. Ada sholat mutlak, ada puasa mutlak. Sholat mutlak itu gimana? Sholat mutlak itu ya pokoknya mau sholat. Jadi ada orang saya wudhu kemudian sholat. Ini sholat apa ini? Sholat mutlak. Nanti menyebut sholat syukrul wudhu. Pokoknya saya mau sholat. Itu boleh. Nah termasuk puasa mutlak. Rasulullah itu disebutkan beliau sering puasa sampai sepertinya kok tidak pernah atau tiada hari tanpa puasa. Tapi juga keterangan yang menyebutkan Rasulullah tidak berpuasa. Sepertinya sampai kesannya seolah-olah kok jarang puasa sunnah. Maka ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah pernah puasa kemudian dibatalkan puasanya. Ini bukan Ramadan ya. Karena ada tamu yang ada tuan rumah yang menyuguhi hidangan atau istrinya sudah memasakkan makanan untuk beliau. Tapi juga ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah tiba-tiba puasa karena tidak ada makanan. Sering dengar kan? Rasulullah pulang dari masjid, masuk ke rumah Aisyah, kemudian pagi habis sholat subuh, kemudian zikir pagi sampai matahari terbit, nah, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumah atau masuk ke rumah. Nah, rumah Nabi, rumah Ibunda Aisyah dengan Masjid Nabawi ketika itu kan berdampingan atau satu pagar malah. Jadi ada pintu, begitu beliau misalnya begini masuk ke situ tuh, itu sudah rumah Ibunda Aisyah. Nah, begitu masuk ke rumah, beliau bertanya, Aisyah, adakah makanan pagi ini? Bunda Aisyah menjawab, mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada. Baiklah kalau begitu saya puasa. Tidak ada itu bukan karena belum dimasak. Sebentar Rasulullah belum dimasak, itu ada, berasnya ada, nanti sayurnya ada, ikannya ada, belum dimasak. Tapi kalau di rumah Nabi itu tidak ada, itu ya nggak ada beneran. Maka Rasulullah katakan alhamdulillah kalau begitu saya puasa. Nah, itu boleh. Syaratnya apa? Dari subuh belum makan dan minum apa-apa. Nah, kalau di masjid terus untuk suguhan gedang goreng 4 gitu ya, kemudian bakwanya 7 ya, nyampe rumah no sarapan porami, wah urung ono Mas dadi. Oh ya wis berarti aku poso ya. Enggak bisa ya. Sudah makan minum ya. Kecuali kalau makan minumnya sebelum subuh. Maka salah satu di antara perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah itu, kalau puasa wajib Ramadan atau puasa qadha ya, niatnya harus sebelum subuh. Dari ba'da maghrib sampai subuh. Dan niatnya harus ada. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh dadakan. Jadi jam 6 pagi baru merencanakan tak puasa ya. Itu boleh. Ini satu-satunya puasa yang saya belum pernah melakukan. Bapak pernah? Puasanya model ini tadi ya. Nah, itu belum pernah saya. Mau nyoba iki ora pede ya. Nah, umpama teko ana sarapan mi, ada Mas. Oh, ora sida poso kan tadi. Nah, ora sida. Ana sarapan belum matang, ya tak enteni kan jawabannya begitu tadi. Enggak pedenya apa? Lah ora sahur itu ya. Enggak sahur, enggak minum dong. Minum saja enggak kan tadi. Minum saja enggak. Nanti enggak pede tadi. Samar nek ngeleh tadi. Padahal ya beneran puasa itu pasti lapar tadi ya. Nah, ini tapi sebelum mati dicoba 1 kali ya, Pak ya. Nah, dicoba 1 kali. Di mi sesuk ora sanggup sarapan tadi ya. Terus sesuk aku tak tekok tadi ya. No sarapan apa ora mi?
Ra ono Pak, dadi oh ya wis aku tak poso dadi ya. Tapi wis sahur dadi ya. Itu berbeda. Nah, maka silakan ini masih ada mungkin ya 10 hari atau 9 hari bisa puasa 1 hari boleh ya, atau amal soleh yang lainnya. Ramadan sebentar lagi tiba ya. Kesiapan muslimin menyambut Ramadan itu kalau di banyak riwayat menyebutkan generasi salaf dulu itu berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah di bulan Ramadannya diterima, dan mereka juga berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini juga agak beda dengan kita, agak beda, bedanya ya kebalikannya gitu dok. Sudah ada yang berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, ya sudah ada, alhamdulillah ya, saya belum ya. Sudah, mudah-mudahan diberi umur panjang yang barokah, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dimudahkan untuk bisa beramal soleh dan maksimalkan amal kebaikan di bulan Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung, boleh lewat tulisan. Tiga, 2, 1, selesai? Oke. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di bulan depan insya Allah, jika kegiatan ini masih berjalan. Semoga diberikan kebaikan. Jangan lupa tambahkan, lipat gandakan pahala dengan mengajak orang. Yang dulu pernah saya sampaikan, kita punya lisan, kita punya jari, HP kita itu gunakan sebagai fasilitas untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Jangan malu untuk mengajak kebaikan, dan jangan risau dengan bagaimana tanggapan orang. Pokoknya sampaikan saja seperti orang promosi. Jadi orang promosi, orang pasang iklan itu enggak peduli bagaimana reaksi orang. Kayak orang itu di Maret itu, selamat datang, selamat berbelanja, ya. Dia tidak peduli dengan bagaimana reaksi orang. Jangan pernah masuk ke situ, ya pernah kan? Jawab enggak kalau diomongi gitu? Selamat datang, selamat berbelanja, jawab enggak? Enggak kan? Dan dia tidak sakit hati. Enggak sakit hati dia. Diselamat-selamati menang wae gitu ya. Enggak. Nanti ketika kita bayarin ya. Barangkali mau tambah pulsa Pak, ya, ini ada roti, beli 1 bonus 1, ya, gratis 1, silahkan Pak, mumpung promo, ya. Itu ngomong kayak gitu itu terus. Nanti sore kita datang lagi, dia tetap mengucapkan selamat datang, selamat berbelanja, dan kita akan membayar, tetap ngomong gitu lagi. Padahal tadi pagi tidak beli. Dan ketika kita jawab enggak, itu rodok ketus enggak, dia enggak marah, enggak sakit hati. Ya. Mestinya orang dakwah itu begitu itu. Orang dakwah tuh, monggo Bu pengajian, ora, makasih. Jadi begitu dari ya. Ayo, monggo sholat Pak, sholat jamaah. Rasa ngajak ngono lho. Urusane dhewe-dhewe, agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Mantap tadi ya. Nah, itu ya. Terima kasih. Sesok ketemu omongin neh tadi ya. Ngomongin neh, biarin. Kalau biar dia mau jengkel. Yang penting kita tetap mari ada pengajian aja, gitu ya. Nah, gitu. Semoga berpahala. Dan alhamdulillah Nabi kita itu bukan orang Jawa, berarti ya. Orang Jawa sing sok nyimpen loro ati itu enggak. Berarti. Kalau Nabi itu loro atinan atau baperan, Islam tidak sampai ke kita. Aku dimusuhi, nesu itu misalnya begitu, berarti ya. Nah, maka Islam enggak sampai ke kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.